yang sering kulihat dulu di rumah ini kakek-kakek sama ada perempuan orang Belanda gitu di dekat rumah, karena samping rumahku tuh bangunan heritage gitu masih. Dia kalau gerimis atau ada satu waktu gitu dia sering nangis. Intinya itu orang yang setelah meninggal dia punya dimensi yang sama dengan mereka, dengan makhluk yang nggak kelihatan ini, tapi tempatnya berbeda. Ada dunia di luar dunia kita ini, anggapan dunia lain gitu kan ya. Orang-orang yang setelah meninggal ini, meninggal baik-baik ini, dia punya alam sendiri nih yang sama dengan alam-alam makhluk yang berkeliaran itu kayak kuntilanak, pocong, gendruwo dan lain-lain, itu sama tempatnya, sama dimensinya. Siapapun yang meninggal, tapi berbeda dimensinya. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di medianya Rakyat Jogja. Kali ini masih segmen Yuk Hidup Yuk. Karena apa? banyak orang hidup, Tapi nggak benar-benar hidup. tepuk tangan kayak gitu. Kalau dari kayak gitu tepuk tangan. Penonton bayarannya nih. Oke. Kita ngobrolin apa, Pak? Kita hari ini Ngomong udah lama gitu. Iya, ini udah lama. asli lama banget ya ini ada karena kita kesulitan mencari anak Iya. yang kredibel dan luar biasa. Iya. Jadi kalau ini kan kita ngobrolin hal-hal yang cukup serius dalam gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang sangat serius gitu karena berhubungan dengan supranatural. Dua dunia. So kita baru aja kedatangan tamu di sini, ada Mas Galuh. Tepuk tangan dong teman-teman yang Mas Galuh. Gimana kabarnya Mas Galuh? Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk ngasih konteks ke penonton dulu, Mas Galuh ini coba Mas Galuh itu mendeskripsikan dirinya sebagai seorang apa? Ya. Sebenarnya saya lebih senang dianggap sebagai seorang seniman. Oke, asli Jogja Mas Galuh. Kebetulan asli Jogja. Jogja. Jogja banget ya. Dan kalau nggak salah dulu sempat kuliah di ISI juga. Sempet tapi cuma di pager kayak di depan. Enggak selesai. Sampai sewon. Iya, nggak lulus tapi lolos gitu ya teman-teman. Oke. Nah sekarang domisili di mana Mas? Kalau sekarang saya di Jakarta Barat, tepatnya di daerah Kebonjeruk, Mas. Oke. Jadi dari Jogja terus sekarang ada di Jakarta. Berarti kira-kira ya sekitar hampir 3 tahun yang lalu lah saya berangkat ke Jakarta. Oke, enak Jogja atau Jakarta? Kalau jujur buat hidup lebih enak di Jogja. Oke. Buat istirahat di Jogja itu kayaknya semuanya lepas gitu. Oke. Apa beban-beban pikiran yang nggak karu-karuan tuh hilang lah kalau di Jogja. Tapi kalau untuk ngejar karir, kalau untuk pengen progres lebih besar lagi ya mau nggak mau tetap di Jakarta. Oh gitu ya? Di sana banyak hal yang kita itu nggak tahu nanti kedepannya bisa seperti apa, banyak jalan gitu yang kita nggak bisa bayangkan gitu. Oke. Nggak bisa. Susah ya? Susah. Nah tapi itu kayak jadi dari semua orang nggak sih? Kayak orang kita ke Jogja, nggak usah yang Jogja lah ya. Orang di Jogja itu kadang-kadang untuk keluar dari kota Jogja itu susah gitu. Nggak nyaman di Jogja. Apa yang sebenarnya penting Mas Galuh tuh untuk kayak apa harus dari Jogja dan apa namanya orang-orang tahu. Kalau lihat permasalahannya sebenarnya itu hampir sama sih. Nggak cuman di teman-teman di saya pribadi pun sama. Kita tuh warga Jogja itu malas kalau mau merantau. Betul Mas. Udah kayak di Jogja itu apa aja ada. Kita mau cari apa aja ada. Kita mau bikin sesuatu itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Yes. Yang jadi persoalan dari dulu Jogja itu adalah kita nggak bisa mendistribusikannya dengan baik. Maksudnya? Jualannya. Oke. Kalau kita ngomongin lebih ke apa ya? Lebih ke yang lebih profesional dan serius. Sekarang memang ada platform sosial media yang sangat cukup mudah mumpuni. Ya. Cuman jarak dari pusat dan Jogja itu cukup lumayan jauh kan. Jadi untuk cari opportunity yang lebih besar lagi agak susah. Oke. Berarti ini orang Jogja tuh bisa bikin produknya, bisa bikin karyanya, tapi nggak bisa dalam arti penjualnya gitu. Bagaimana? Ya kalau misalnya kita bilang misalnya itu contohnya untuk UMKM atau
bisnis kreatif seperti itu. Saya kasih contoh misalnya di Bandung. Oke. Bandung itu menurut saya keren-keren banget orang-orang Bandung untuk bereksplor berkaryanya. Jogja nggak kalah keren juga sebenarnya gitu. Di sini kita nggak banding-bandingin ya. Untuk masalah karyanya, semua tempat punya gaya dan karakteristik berkarya masing-masing gitu. Betul. Cuman karena Bandung itu letaknya lebih dekat daripada Jakarta, mereka lebih cepat tuh untuk di notice lah dalam Kalau kita udah bikin macam-macam, untuk misalnya kita mau misalnya menjual atau mendistribusikannya, kita paling nunggu high season doang gitu kan. Iya benar. Nunggu waktu Jogja padat, itu pun belum tentu dari 100% tamu yang datang itu 20% masuk ke kita kan belum tentu. Iya. Terlalu landai lah kalau menurut saya Jogja. Oke. Nah, gimana caranya? Gimana ceritanya deh? Mas Galilo itu dari seniman lah ya di Jogja, terus akhirnya bisa ke Jakarta dan ini mulai diakui di Jakarta gitu. Aku bisa sering lihat Mas Galilo di beberapa stasiun TV juga. Gimana ceritanya? Awalnya sini kepepet Mas. Oke. Kepepet betul. Power of kepepet. Secara nggak sengaja sebenarnya Mas. Jadi waktu itu memang masih berkesenian, masih aktif dalam berpameran. Sebelum ninggalin Jakarta itu memang kan masih aktif juga tuh kayak pameran FKY. Ninggalin Jogja. Binel, maksudnya waktu masih di Jogja. Oh masih di Jogja. Okay. Aku rasa udah baik-baik aja tuh. Terus sempat ikut event Arjok walaupun cuman sebagai tim tambahan kan. Saya pikir untuk berkarya ke depan udah baik-baik aja sih. Banyak hal yang bisa saya dapetin gitu di Jogja. Tapi setelah COVID itu semuanya berubah. Waduh. Berubah banget. Bukan setelah Ya itu COVID kayaknya negara api. Itu mulainya. Setelah itu udah berantakan semua. Kebetulan waktu tepat di tahun 2021 itu aku punya anak kedua yang lahirnya extraordinary kan, butuh biaya banyak. Dan kayaknya memang kehidupannya sedang berantakan gitu loh di Jogja untuk mencari cuan gitu. Secara ekonomi masih berantakan. Akhirnya aku beranikan diri nih berangkat ke Jakarta dengan modal nekat. Aku masih ingat tepatnya aku berangkat tanggal 16 Agustus tahun 2022. Masih ingat, Cok? Itu mau ngapain belum tahu, Mas? Belum tahu. Ke Jakarta aja. Mas. Urip wis angel lho, Mas. Maksudnya urip wis angel. Kok malah berjudi lagi belum tahu jajanan ngono berada di belum. Karena aku pikir aku pikir di Jakarta banyak peluang yang sebenarnya bisa aku dapetin. Dibandingkan di Jogja. Terus pertama kali menang dalam tanda kutip jenengan di Jakarta itu gimana? Apa siapa? Tadinya tuh nggak sengaja sebenarnya, nggak sengajanya gini, aku cari kerja lewat LinkedIn, lewat job portal gitu lah. Jakarta nggak ada yang nyantol satupun tuh. Tapi aku tetap masih bawa CV, map gitu, aku jalan muter gitu. Nggak ada yang dapat kerjaan juga. Akhirnya secara nggak sengaja nyasar ketemu orang, dibantuin. Aku ngerjain cutting stiker tuh tadinya. Numpang hidup di tempat kerjaan itu karena kan namanya tinggal di tempat mertua ya, kalau di Jakarta kan malu juga. Begitu datang itu aku cuma 4 hari di tempat mertua, habis itu aku cabut cari opportunity lain di Jakarta, cari kerjaan apapun yang penting bisa buat bertahan. Aku kerjain tuh apa aja yang bisa aku kerjain, yang penting halal. Secara gak sengaja dari yang ku kerjakan itu stiker itu ketemulah sama orang TV. Untuk kerjaan yang lebih baik daripada yang di tempat cutting stiker. Intinya dikenalkan lah orang pemilik cutting stiker ini, pemilik kerjaan ini, dia
kayaknya dia merasa kasihan kalau saya cuman kerja seperti itu. Oh, jadi pemiliknya yang Kenalin ya. Oke. Katanya dengan CV-mu yang sebaik ini ngapain kamu kerja di Kartika gitu. Kenalin aja deh gitu. Setelah kenal sama orang televisi, waktu itu orang Trans 7. Terus dikenalin lagi sama ada seorang praktisi, intinya dukun lah. Waduh, Dukun. Yang cukup punya nama dan memang suka bantuin artis-artis gitu ceritanya di Jakarta. Akhirnya dia nyuruh saya tinggal di sana untuk beberapa waktu dan membantu saya, bukan membantu saya gimana ya? Melengkapi hal yang saya belum punya. Apa itu? Ya kayak kesiapan saya kalau mau melakukan aktivitas melukis sosok astral misalnya, atau explore atau berkegiatan di dunia yang kayak gitu-gitulah. Oke. Berarti beliau ini yang mengenalkan industri ini. Iya, beliau yang mengenalkan industri itu. Oke. Nah, kan jadi sekarang kan terkenal sebagai pelukis makhluk gitu ya. Atau namanya Pelukis mata hantu. pelukis Pelukis mata hantu. Nah, jadi sejak habis dari kata stiker itu baru jenengan masuk lagi atau sebelumnya udah bermain di lagi. Iya, baru masuk setelah saya ke Jakarta, diajak itu. Tadinya tuh saya pikirnya mah jadi kru tadinya, megang lighting kayak atau Di bantu TV ya? kru. Ya di TV-nya tuh gitu saya ya? pikir Oh, bantuin gitu loh. Karena kan keluarga butuh biaya hidup nih. Iya. Mau kerja apa aja, bawa kabel kayak mau ngapain aja, bebas lah. Yang penting ada kerjaan bisa kasih ke keluarga gitu. Tapi ternyata malah disuruh untuk ada di depan layar gitu. Oke. Akhirnya karena ada kesempatan itu, ya gas aja udah. Oke. Sambil ngerokok. Aman, silakan. Nah, jenengan kan Mas. Bisa ngelukis kan? Bisa ngelukis dan ngelukisnya sekarang terkenal ngelukis yang serem-serem gitu. Apakah jenengan itu dalam tanda kutip sensitif ngelihat hal-hal seperti itu? Kalau dari kecil iya, memang iya. Bawaannya dari kecil. Oke. Terus Tapi kan waktu kecil saya kan nggak bisa membedakan dulu antara itu tuh sebenarnya makhluk yang sebenarnya nggak kasat mata atau manusia, nggak bisa bedakan kan? Karena sama aja. loh, bukannya serem ya? Nggak selalu serem mas. Oh, nggak selalu Gini, serem ya? Serem itu kan karena kita udah dikasih bayangan TV sosok makhluk-makhluk gitu serem. Nah. Kayak gimana mas ya? Kayak misalnya aku contohnya gini. Mohon maaf, kita lihat ODGJ di jalan. Oke. Yang gimbal yang berantakan ya kita lihat biasa aja kan. Cuma kita kadang-kadang agak menghindar gitu. Karena wujudnya, bentuknya agak kotor gitu. Nah, waktu itu aku pikir juga sama seperti itu. Oh. Kalau yang kecil yang sering kulihat dulu di rumah, ini kakek-kakek sama ada perempuan orang Belanda gitu di dekat rumah, karena samping rumahku tuh bangunan heritage gitu masih. Dia kalau gerimis atau ada satu waktu gitu dia sering nangis gitu. Cuman karena dari kecil aku nggak menganggap itu makhluk yang gimana-gimana, ya biasa aja. Dan awalnya berarti pikiran itu tuh dijadikan sebagai mata pencaharian gitu ya. Atau ini ternyata bisa dijual loh itu ternyata jadi. Iya, nggak kepikiran kalau untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu, maksudnya untuk dunia-dunia yang sekarang aku jalanin tentang konten horor, melukis makhluk gak kasat mata, sebenarnya aku lebih fokus ke entertainnya aja sih. Aku gak mau terlibat di dunia praktisinya. Jadi kasarannya aku gak mau jadi dukun, gak mau jadi sok pinter, gak mau ngeramal, karena memang bukan di situ bidangku gitu. Itu satu. Yang kedua, aku kurang terlalu begitu suka sama hal-hal yang seperti itu. Maksudnya aku pribadi nggak terlalu suka sama dukun gitu. Intinya gitu lah. Tapi jenengan bisa komunikasi sama ngomong di sini? Ya tentunya bisa. Bisa ya. Bisa banget. Tapi apakah jenengan rutin? Mas Bro, gimana? Kalau tadi kebayang nggak cuma dari kecil dia udah biasa sama dia bisa lihat. Apakah memang dari kecil kayak
Iya, karena bedanya komunikasi biasa gitu. Yang ketemu gitu. Sebelum di Jakarta pun kan sebenarnya rutin. Waktu di kantor di Klik Hukum itu kan gangguan pertama sebenarnya bukan gangguan pertama kali ya. Sosok perempuan itu ada komunikasi sama saya. Akhirnya saya minta tolong kok ke orang waktu itu. Karena nggak bisa menghadapi sendiri waktu itu ya. Oh. Ada juga pas waktu lewat jembatan di deket-deket kantor itu. Jembatan sing di. Terus ada anak kecil yang katanya itu dijadikan tumbal gitulah. Dia di sana. Dia cerita tolong. Jogja itu. Di Jogja di arah ke Di utara itu. arah utara itu. Dan akhirnya ya karena aku waktu itu nggak bisa merespon dan nggak bisa melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Yang bisa aku yang paling gampang ya aku doain aja. Dan aku gak bisa membantu apa-apa gitu. Bentar Mas, aku tanya sedikit ya. Satu hal penasaran kok. Nah, katanya kan kayak gitu kan dari contohnya itu ya. Anak kecil katanya dia dijadikan tumbal dan sebagainya. Dan tadi dia itu kan apakah dia itu memang dalam tanda kutip di awal tayangan gitu. Apa sih sebetulnya itu untuk itu Gak ada gambar. Sebenarnya kalau di TV itu kalau misalnya di TV nasional ya Mas, itu ada beberapa hal yang nggak boleh kita bukan nggak boleh dibicarakan ya karena sensitif kan ada KPI gitu. Jadi gini, takutnya menyesatkan orang Mas. Apa namanya? Intinya itu orang yang setelah meninggal, itu dia punya dimensi yang sama dengan mereka, dengan makhluk yang nggak kelihatan ini, tapi tempatnya berbeda. Gimana itu Mas? Anggaplah ada dunia di luar dunia kita ini, anggaplah dunia lain gitu kan ya. Orang-orang yang setelah meninggal baik-baik ini, dia punya alam sendiri nih. Yang sama dengan alam makhluk yang berkeliaran itu kayak kuntilanak, pocong, gendruwo dan lain-lain itu sama tempatnya. Sama dimensinya. Siapapun yang meninggal, tapi berbeda dimensinya. Sudah berbeda gitu loh. Secara layer itu sudah berbeda. Mereka bisa saling berhadapan, bisa saling melihat, tapi mereka itu nggak bisa saling bersentuhan atau bertemu. Jadi seindigo-indigonya orang itu bullshit kalau dia bisa melihat keluarganya yang setelah meninggal. Melihat Kecuali dalam misalnya dengan maksudnya memang dikasih gift sama Tuhan satu kesempatan untuk melihat keluarga yang setelah meninggal itu datang lagi misalnya. Entah ada yang tertinggal atau belum selesai kayak gitu. Tapi yang jelas orang yang sudah meninggal ini dia punya dimensi sendiri yang nggak bisa ditembus sama manusia indigo apapun itu. Secanggih-canggihnya indigo dia nggak akan bisa nembus ke wilayah orang-orang yang sudah meninggal ini. Berarti gini Mas. Masih ya, belum lanjut ya. Nah, beda cerita Mas dengan kondisi yang tumbal tadi. Orang yang bunuh diri itu dia tetap masih di situ. Masih Tinggal di situ. Jadi mas satu layer sama jin dan duduk lainnya. Jin yang masih bisa bolak-balik ke ranah yang kita tinggal sekarang ini. Tapi dengan satu catatan ya, jin itu nggak ada satu orang pun yang bisa tahu wujud jin yang asli itu sebenarnya seperti apa, nggak ada yang tahu. Memang dia itu merubah. sudah Menyerupai. Jin itu memang punya wujud asli, tapi nggak ada yang pernah bisa tahu wujud jin itu. Karena manusia nggak bisa lihat mereka Kita nggak bisa. Jin itu cuman merespon imajinasi kita. Bukan imajinasi. ketakutan kita. Bukan ketakutan juga. Dia itu kadang memanfaatkan ketika di satu tempat itu punya energi tertentu atau hal istilahnya cukup dianggap sakral, terus di sana tuh wujudnya ada genderuwo kayak gini-gini. Dia akan mewujud seperti itu. Tapi kalau wujud asli jin itu nggak ada yang bisa tahu. Pantas Amerika Sebenarnya ada. Makanya kan mereka sebutnya kan Lady White di sana. Cuman memang bentuknya aja yang berbeda kan karena dari segi fisik manusianya juga berbeda. Oke. Sama aja ada kok.
Oh iya. Saya Mas. Jadi ada apa aja tuh Mas di alam sebelah sana itu kan tadi kita ngomong ada jin, ada Allah ya. Mungkin urusannya belum selesai, terus ada setan juga, kita ada iblis juga. Sebenarnya itu berbeda apa Mas? Antara jin, setan, iblis sama arwah manusia dan gitu. Bedanya oke. Oke, kalau jin itu yang tadi dia memang satu entitas yang sebenarnya ada, Oke. memang wujudnya tidak bisa dijelaskan secara konkret karena dia itu sebenarnya cuma cahaya kan, Oke. cuman kayak gumpalan cahaya gitu, dan dia itu bisa mewujud apapun semau dia gitu. Oke. Jin. Itu jin. Kalau setan itu memang dia itu sudah masuk ke sifat sih kalau setan. Oke. Setan itu tujuannya memang menyesatkan manusia. Jadi setan itu maksudnya seperti jin. Udah beda lagi. Oh beda. Ketika bisa jadi ketika jin dia memang tugasnya menyesatkan manusia ya udah jadi setan itu. Oh, sifatnya Kan seperti setan itu gitu kan ya. penyebutan aja setan sebenarnya. Oke. Lebih ke sifat. Sifat. sebenarnya. Oke. Lalu iblis. Kalau iblis levelnya udah di luar jangkauan manusia lagi kan. Oh iya. Iya, yang mengontrol beberapa hal yang menugaskan mereka untuk A, B, C, D yang kita nggak Dedengkotnya tahu. setan gitu. Kayak misalnya contoh di pesugihan itu udah maksudnya iblis tuh. Oh. Yang lebih menarik lagi konsep pesugihan tuh. Gimana tuh? Boleh tuh cerita tuh. Cukup sensitif loh pesugihan ini. Karena setiap daerah tuh beda gitu. Tapi maksudnya bener enggak tuh Mas? Maksudnya kayak orang pesugihan itu memang beneran bisa. bisa kaya. Nah, gimana konsepnya coba? Itu logis. apa yang Coba aku dijelasin dulu Mas. Itu logis. Nah, sebelumnya kita perjelas ya. Nah, Logika itu kan dibagi dua. Ada logika priori dan logika posteriori. Logika posteriori itu adalah logika yang kita dapat setelah kita punya pengalaman atas itu. Oke. Logika priori itu adalah logika alam yang datang dari Tuhan. Yang sebenarnya masih banyak di luar di dunia ini, di bumi ini itu yang sebenarnya rahasianya itu masih banyak banget itu. Oke. Jadi kita nggak bicara bumi itu bulat atau datar, nggak penting, bukannya nggak penting ya, itu terserah orang mau debat itu, tapi sebenarnya banyak hal yang sifatnya itu masih sangat rahasia gitu loh, yang bisa kita dapatkan secara tidak sengaja. Nah, kadang-kadang logika kita nggak nyampe aja gitu. Nyampe aja, ketika nyampe barulah itu jadi logika. Gitu. Nah, kalau yang pesugihan itu, kayak orang bilang, masa sih ada sih setan tuh pegang duit. Gitu kan. Duit banyak dia, berarti dia punya bank, berarti duitnya ada nomor serinya kan gitu. Logikanya. Sebenarnya gak kayak gitu konsepnya. Oke, gimana tuh? Jadi pernah ada satu waktu teman, ini cuma sekedar cerita, teman bertiga datang ke tempat satu gunung. Aku gak mau nyebut gunungnya, takutnya menyesatkan kan nanti. Sampai sana dia intinya dia minta, pokoknya dia itu dulu pengusaha, udah bangkrut. Dia itu pengen, pokoknya aku harus kaya lagi, tetap harus kaya. Dia udah mentok, gimana caranya? Pokoknya aku tetap harus kaya. Dia anterin lah ke sana, ke satu tempat itu. Nah, ketika di satu tempat itu sampai atas pun sama kuncennya pun sebenarnya kuncennya itu malah ngelarang loh. Enggak yang dipersilahkan bla bla bla. Silahkan ini tempatnya, dikasih tahu. Ya dikasih tahu jalannya, cuman dia malah ceramain 1 jam ada itu, ceramain suruh pulang. Mending pulang aja lah. Kayak gini-gini tuh enggak ini loh, maksudnya enggak bagus gitu. Nah, waktu teman-teman akhirnya dapat ceramah kuncennya itu, tapi tetap memutuskan gas, pokoknya aku tetap pengen kaya. Satu orang di antara 3 ini. Satu orang di antara 3 ini. Nah, yang 2 ini nggak mau pesugihan, cuma karena solidaritas saja pengen nganterin. Dia naik, ada gua di situ. Kuncinya itu cuman dia duduk di gua itu merenung untuk meminta sesuatu lah. Nah, akhirnya dia merenung di situ. Nah, yang 2 orang ini kan dia sudah punya keluarga nih, teman saya ini yang 2 orang ini. Yang satu ini belum nih, yang pengen suka ini. Udah punya anak istri lah. Nah, yang 2 orang ini dia punya penglihatan yang sama.
Dia lihat didatangi sosok kelelawar yang besar itu, Heeh. tapi muka anaknya waktu itu. Oke. Ketakutan dong dia. Oke. Ketakutan dia istighfar, dia nggak mau, pokoknya saya nggak mau gitu. Pokoknya saya cuma nganterin teman, saya nggak mau gitu. Oke. Tapi masih ada di gua itu. Dia di Masih luarnya, teman-teman yang lain kan cuma cukup masuk satu orang nih Mas ceritanya. Oh. Guanya cuma satu Orang. Oh iya, dua itu Di luar kelihatan itu. Yang satu dilihatin anaknya, yang satu juga sama. Anaknya di paling di saya ya. Kelelawar besar dengan kepala anaknya gitu ya. Iya, kelelawar besar tapi Mukanya anaknya. kepalanya ini kepala Oke. anaknya. Oke. Akhirnya selesai kan ini intinya selesai ritualnya si yang di gua ini turun balik lagi ke kuncennya ditanya kamu lihat apa? Oke. Yang pengen kaya ini tadi dia bilang nggak lihat apa-apa. Terus yang dua ini dia cerita kalau lihat seperti itu. Nah kuncinya bilang kalau kamu memang mau yang bisa berarti dua orang ini kamu nggak bisa. Wah kesel dong yang satu ini berarti part lain aja lah kalau di sini nggak bisa. Akhirnya pulang intinya gitulah singkat cerita pulang. Tapi kan yang kedua ini udah ketakutan nih. Ketakutan minta kuncinya pokoknya saya nggak mau. Gimana caranya? Pokoknya saya kalau bisa dihindarkan dari makhluk ini supaya keluarga saya baik-baik aja. Oke. Gitu. Selang beberapa minggu atau berapa bulan aku lupa. Pokoknya selang beberapa waktu yang tadi nggak bisa melihat sosoknya itu meninggal dunia. Yang nggak dilihatin apa-apa itu. Yang nggak dilihatin apa? Satu orang tadi ya. Meninggal dunia. Dari situ kejawab nih ternyata karena dia umurnya tuh nggak cukup, umurnya nggak sampai, berarti dia nggak bisa ngedapetin itu dong, nggak bisa ngedapetin pesugihannya itu. Oke. Nah beda dengan dua orang ini tadi. Ini kan anaknya ceritanya. Oke. Jadi konsepnya gini, pesugihan itu adalah kita punya perjanjian dengan makhluk ini. Misalnya Mas bakal kaya di umur 50 tahun sebenarnya. Kayanya 50 tahun. Tapi karena Mas gak sabar ditarik dulu nih. Dipercepat ya. Dipercepat sekarang. Dan jadi yang harusnya besok 50 tahun ini Anda kaya ditarik dulu nih sekarang untuk sekarang. Lah besok umurnya gak nyampe segitu. Paham gak maksudnya? Paham. Jadi kekayaanmu tuh ditarik lebih dulu. Kalau teman dua orang tadi berarti bisa jadi anaknya dong, kekayaan anaknya. Rezeki anaknya gitu loh yang diambil dulu. Jadi makanya ada yang anaknya sakit-sakitan atau orang yang disayangi ini meninggal, itu kayak gitu-gitu. Oh, konsepnya gitu. Konsepnya seperti itu. Tapi logikanya gimana caranya biar si makhluk ini bisa langsung kaya si orang ini yang pesugihan ini? Ya dia mempercepat Mas, mempercepat ini loh waktunya ini loh. Yang harusnya kamu kaya di umur, anggaplah kamu di 40 tahun ini kaya nih, punya ekonomimu cukup bagus ya, dimajuin dulu, dipercepat dulu. Tapi umurmu gak akan sampai di sana. Gitu. Mereka yang bisa melakukan itu. Dan itu kan udah perjanjian dengan iblis itu tadi Mas. Setelah kamu meninggal ya kamu gak akan bisa kemana-mana. Makanya orang Jawa itu kan ketika yang Simba atau keluarga kita mau meninggal itu kan kadang sudah mulai lihat yang kayak gitu-gitu tuh. Didatengin Pak D-nya yang sudah meninggal, didatengin kakeknya yang paling sayang sama dia dulu. Itu kan dijemput supaya dia nggak salah jalan, biar nggak berada di tempat yang salah, dibawalah ke dimensi yang ini tadi itu yang saya bilang. Dimensi yang berbeda ya. Seperti itu. Oke. Setelah yang selama dengan syuting lah ya, berkali-kali ini atau mendatangi tempat-tempat yang mungkin entah itu ada makhluk astralnya atau sakral atau dan lain sebagainya. Tempat mana sih paling serem dengan pernah datang ini? Tempat yang serem itu sebenarnya banyak, tapi yang paling membekas itu ada di Jakarta Barat, rumah bekas aborsi. Bekas rumah ada sekitar puluhan ribu janin yang ditanam di sapi tank. Kenapa? Apa yang bikin rasa Ya saya lihat banyak anak kecil yang kasihan kayak gitu loh, yang lari-lari masih main-main di situ. Terus ada satu sosok yang dia menyebutkan namanya, nggak boleh sebutin di sini soalnya takutnya nanti datang kan. Dia itu meninggal karena melakukan aborsi, tapi keluarganya nggak tahu.
Jadi dia meninggal dalam kesedihan gitu loh. Aku tuh kesakitan, aborsi, bayinya yo mati, bayinya juga meninggal, dia juga meninggal, tapi keluarganya nggak ada yang tahu kalau dia sesakit itu dan merasa sangat sendirian di tempat itu. Oke. Itu memang wujudnya agak menyeramkan banget. Oh. Itu satu. Yang kedua, yang paling serem, ada di Jawa itu keilmuan namanya Lowo Ireng. Apa ya mas? Itu ada makhluk bentuknya hampir seperti kayak Kelelawar. genderuwo tapi kayak kelelawar gitu loh. Itu memang teluh yang cukup lumayan ngeri sih. Di daerah mana itu mas? Sebenarnya dulu terjadi, salah satunya ada di Jogja, di daerah Melati, Sleman. Oh. Waktu itu. Dan memang serem sih. Dan aku mencoba mengalah ya. Balik lagi kan logika Logika posteriori. Nah, menurut logika kan. Aku kan kalau lihat ini ya, ini kan aku lihat kan ya. Aku lihat. Nah, yang dengan apa namanya alami saat lihat yang apakah seperti manusia umum yang dengan mata kayak gini cuman besok lain ya sama mas kayak manusia kan, mereka tidak tiba-tiba datang duduk atau berdiri gitu loh. Kadang di pohon cuman nengok-nengok dulu, habis itu dia jalan, terus dia lewat. Karena kita maksudnya orang punya basic lukis itu kan, kita bisa mengingat wujud kan. Ketika kita lihat di pohon ada bentuknya, misalnya bentuknya genderuwo nih, serem. Kita kan ingat, oh bentuknya kayak gitu ya, kita gambar kan. Meskipun dia tiba-tiba udah hilang, kita masih bisa mengingat dan melukiskan ulang gitu. Mas, ini ngomong apa? Ini ono apa ya? Ono es kopi. Apa sih? Ya, tapi aku serius nih mas, serius nih. Aku mau serius, aku mau tanya gitu. Kan banyak orang kemarin sempat ramai itu ya di TikTok cek kodam. Nah, aku tanya mas, kodam ini apa mas? Kopis goreng. Di kehidupan lalu kayaknya masnya itu sekrup mas. Tapi maksudnya penjelasan yang ya itu atau kenal lah mas, atau kenal. Yang kodam dulu. Sing dimaksud kodam gimana tuh mas? Kodam itu kan sebenarnya bangsa jin juga mas. Oke. Bangsa jin yang dia punya tugas untuk harusnya dia itu kalau ditugaskan dulu itu untuk menjaga manusia sebenarnya. Oke, ibadahnya mereka memang. Tapi memang ada. Memang ada. Memang ada tugaskan untuk Siapa mas menjaga yang manusia. menugaskan mereka? Biasanya leluhur zaman dulu mas tirakatnya. Mungkin kiai, mungkin syekh gitu. Dia ada bukan perjanjian ya. Dia punya murid. Ternyata muridnya itu kan makhluk yang nggak kasat mata gitu. Dia akan berjanji melindungi keturunannya gitu. Sampai ke berapa kayak gitu. Dan biasanya dia tinggal nggak di dekat manusia, dia tinggal itu di satu pancernya. Misalnya dia tinggal di makam leluhurnya itu, atau di satu benda kayak keris, kayak tombak, kayak gitu-gitu. Kan mereka memang bisa mengisi medium-medium yang seperti itu. Berarti memang semua orang itu ada medium dari yang mengikuti ya? Enggak semua orang punya. Hanya orang-orang tertentu yang dulu mungkin leluhurnya punya tirakat yang cukup baik, dan fungsinya sebenarnya baik untuk supaya si keturunannya ini tidak melenceng ke jalan yang salah gitu ya. Biasanya sih gitu. Makanya orang-orang di keluarga keraton itu rata-rata mereka punya. Dan yang menjaga biasanya hampir sama. Nah ini ada hubungannya kalau orang Jawa bilang kalau kita lahir itu ada Limo Pacar. Ya, yang Kang Kawah di hari-hari. Itu ada kaitannya. Ada kaitannya, udah beda lagi sama kodam. Oh beda lagi ya? Itu kan makhluk yang ciptaan Tuhan yang lahir bareng sama kita kan. Ketika hari-hari kita itu ditanam. Mas coba deh cek misalnya ada keluarga yang habis melahirkan, hari-harinya taruh di kendi, ditanam. Selang berapa bulan bongkar aja itu. Kenapa? Hari-hari pasti nggak ada hilang. Kendinya pun nggak ada pasti.
kertas-kertasnya, bukunya, kalau misalnya ada kertas, pensil atau apa, itu cari pasti udah gak ada tuh. Udah hilang. Ya nggak tahu hilangnya nggak kemana, itu hilangnya kemana kan nggak tahu tuh. Coba aja kalau Tapi percaya. memang maksudnya dalam dunia yang tak kasat mata ini memang ada berwujudan, memang ada sosok yang kayak makhluk yang diciptakan Tuhan dengan sama kita itu. Memang ada itu kan memang fungsinya nanti untuk jadi apa ya, untuk menemani kita kan di waktu si kita ini belum selesai di dunia gitu loh. Untuk mungkin ya beberapa hal yang belum selesai dia akan apa ya istilahnya iki ngerampungke sik ngono loh Mas. Oh, tapi itu bentuknya jin ya maksudnya. Ya kalau jin bukan makhluk yang kategorinya ya ciptaan Tuhan yang bareng sama kita, beda lagi kalau beda secara lagi. konsep. Kalau jin itu wujudnya nggak ada yang bisa tahu tuh wujudnya seperti apa, wujud aslinya. Kecuali yang bunuh diri. Kalau yang bunuh diri itu kan memang dia masih tertinggal di situ. Misalnya dia gantung diri, ya dia akan 99 kali merasakan rasa sakit yang sama pada saat dia gantung diri di situ. Dia menabrakkan diri di kereta api itu kan, dia selamanya akan ngerasain sakit yang sama. Kalau bunuh diri, Benar. Ada orang yang berpikir ketika bunuh diri semuanya selesai, kelar. Padahal ketika dia mengakhiri hidupnya itu dia selamat datang. Anda akan memasuki kehidupan yang lebih berat dibanding dengan kehidupan yang kita bisa lakukan sekarang. dia mengalami itu lagi. Merasakan rasa sakit yang sama, Mas. Oke. Makanya banyak yang minta tolong tuh kayak gitu-gitu. Tak tolongin saya kayak gitu-gitu, misalnya penelusuran atau di rumah-rumah terbengkalai yang ternyata dulu dipakai untuk bunuh diri kayak gitu-gitu. Dia gak bisa bantu apa-apa, salahnya bunuh diri. Iya. Berarti memang awal kita lagi. Berarti memang jin ini berbeda dengan alam tayangan ya. Kalau alam tayangan ini istilahnya tadi ada alam manusia yang mati urusannya belum selesai. Ya, itu tetap masih ada. Tetap masih ada di situ gitu. Ya. Kalau jin itu memang ciptaan Tuhan lah istilahnya gitu ya. Iya. Dari awal dia diciptakan tuh memang jin. Memang berupa jin. Dan wujudnya nggak ada yang tahu wujud aslinya seperti apa. Oke. Ya, selain ngomongin membo gitu Mas. Sok ngaku jadi sok ngaku jadi ini Pak Dene apa sih baik kayak gitu. Makanya kan harus lebih hati-hati juga kan. Karena sifatnya mereka memang menyesatkan gitu. Oke. Mas aku nanya soal industri horor ini. Ini kan Indonesia itu sangat suka ya dengan industri horor ini. Filmnya, entah mungkin tontonannya di YouTube juga, mungkin podcastnya di podcast tentang horor itu kan sangat suka sekali. Nah, tentang dampaknya misalnya kayak ada horor yang kira lalu dia buat bumbu untuk entertain itu gimana Mas? Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak mau ngusik mereka ya Mas ya. Ya sah-sah aja gitu. Yang pasti kalau bisa dikasih keterangan bahwa ini hanya entertain gitu. Jadi jangan sampai orang-orang jadi bodoh juga. Menyesatkan lah dan jangan sampai kayak gitu. Karena takutnya orang mikirnya serius ternyata setan tuh bisa kayak gini kayak gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Kan ada tuh yang setane ngapusi gitu kan. Dia udah disiapin dulu terus dipukul atau diapain. Itu kayaknya ya terserah dia sih. Sah-sah aja, cuman kalau bisa ya disclaimernya ini diperjelas lah ya, diperjelas lah supaya nggak bohong. Biasanya kita sedang mengunjungi apa gitu, tapi saya tak seli aja sih. Kalau sekarang tuh kan rata-rata orang udah pinter. Orang sudah banyak kesempatan untuk mencari literasi yang cukup banyak gitu. Banyak hal yang bisa didapatkan gitu kan. Tapi kadang-kadang juga dari pengetahuan yang banyak itu kadang-kadang orang sok tahu kan gitu. Bahwasanya bangsa kita sebenarnya nggak cuma bangsa kita doang. Bangsa kita tuh punya sejarah yang cukup panjang tentang dunia bisa dibilang dunia supranaturalan itu. Gitu. Kayak yang tadi kita bicarain waktu penjajahan Raffles waktu di Sumatera Utara yang itu sangat susah ditembus waktu masih ada sosok
Sisingamangaraja itu kan bukti konkretnya ada di museumnya, ada di Belgia. Belgia itu punya keris, maksudnya mereka menyimpan keris jumlahnya hampir 500-an lah. 500 lebih. 500 something gitu untuk disimpan di museum Belgia ya itu. Itu suku di Sumatera sana. Oh. Nah, yang membangun museum itu, aku lupa namanya, tapi Sir siapa gitu. Dia itu punya penyesalan dalam hidup. Karena dia yang membunuh Sisingamangaraja. Ditembak waktu itu. Dan waktu dia menembak Sisingamangaraja itu dia harus melakukan hal yang sangat buruk menurut saya. Karena dari cucunya dulu yang dibunuh, anaknya Sisingamangaraja dulu juga dibunuh, pelor pelurunya itu dikasih darah, baru ditembakkan ke Sisingamangaraja, baru tembus. Darah dari keturunannya. Dan itu ada kok yang sudah sampai sana orang Jogja. Ada apa namanya bukan komunitas apa ya, LSM namanya Live Pets di Jogja. Dia sampai ke sana untuk bekerja sama untuk menguak lagi sebenarnya ada apa sih di Sumatera Utara itu, kenapa bisa sampai sekeren itu bisa seeksotis itu, kayak gitu-gitulah. Itu satu. Yang kedua, hal yang orang-orang nggak tahu tapi itu sebenarnya nyata terjadi, itu ada di daerah Padarincang. Padarincang itu mana? Padarincang itu perbatasan antara Banten dan Pandeglang kayak kalau nggak salah. Dia agak di pesisir gitu. Waktu zaman pergerakan dulu, pabrik Danone itu berencana untuk membangun pabrik di sana. Tapi gagal, ditolak kan, karena takutnya air sawahnya nanti nggak bisa dapat air yang layak gitu. Tolak sama warga, dan jawarannya itu benar-benar keren, Mas. Maksudnya satu kampung itu kebal semua. Itu serius, dan bisa searching di Google kok kalau pembangunannya pabrik Danone itu gagal yang di Padarincang. Itu gagal karena ya memang ditolak. Selain ditolak, jawarannya powerful banget di situ. Dan nggak bakal bisa, kayaknya nggak bakal mau dah itu dibangun pabrik Danone itu. Akhirnya sekarang cuma jadi lapangan buat main bola aja kayaknya di sana. Entah dari aku, Mas. Urban legend yang mana lah di Jogja gitu. Itu ada nggak yang bener yang gede dengan tahu? Nyi Roro Kidul? Itu memang ada, maksudnya aku berapa kali itu coba validasi. Beda nggak Nyi Roro Kidul sama Ratu Kidul? Itu kan penyebutannya aja yang berbeda. beda bahasa gitu ya. Bahasanya beda. Kalau Nyi Roro Kidul ada. Itu memang sebuah kerajaan. Kalau kerajaannya aku nggak tahu ya letaknya di mana. Tapi kalau sosoknya aku pernah lihat waktu aku kecil umur 4 tahunan gitulah kayaknya kalau nggak salah. Itu pernah lihat waktu di sana. Terus waktu aku SD sekitar kelas 5 tahun tuh aku juga dilihatin lagi. Dan waktu itu aku sempat ngelukis sosoknya itu. Oh iya. Dan yang ketiga kalinya aku lihat lagi tuh waktu di Pelabuhan Ratu, di ruangannya kamar 308 itu. Karena kan harus izin kan melukis wujud sosoknya gitu. Dan dari situ aku tahu kalau ternyata wujud yang Nyi Roro Kidul hijau itu enggak seperti itu gitu. Enggak seperti itu. Yang aku lihat enggak seperti itu. Hijau itu maksudnya pakaiannya. Tapi katanya kalau kita ke pantai di Parangtritis juga boleh pakai cucun antara. Bener enggak itu ya? Ya itu kan biar enggak ngerepotin tim SAR. Bener bener sih. Iya. Tapi enggak ya gitu enggak. Enggak. Kan wujud hijau itu kan dulu dibuat sama Basuki Abdullah kan pada waktu pidatonya Soekarno zaman dulu. Tugasnya Soekarno itu ngasih tugas Pak Soekarno itu ngasih tugas ke Basuki Abdullah untuk melukiskan sosok Ibu Pertiwi. Oke. Jadilah wujud
si Ibu Pertiwi yang pakai baju hijau itu dan orang-orang zaman dulu mengasumsikannya oh ini Ratu Pantai Selatan. Padahal sebenarnya wujudnya tidak seperti itu, tapi memang keibuan, malah nggak neko-neko sebenarnya. Oke. Nggak yang apa ya, nggak yang apa bahasanya glamor. Apa gimana? Gimana Mas? Nggak yang Ratu banget gitu. ya kelihatan keibuan aja Mas. Oke. Nggak yang neko-neko yang seperti dibayangin orang. Seperti itu. Oke. So menarik banget ini dia berpendidikan gitu kayaknya. Masih Tapi aku disclaimer juga nih. Oke. Boleh. Sebenarnya sorry. Sebenarnya di dunia yang ku jalanin sekarang ini, sebenarnya itu aktivitasku ini aktivitas yang ku buat secara tidak sengaja. Tapi akhirnya aku pengen bikin berjarak gitu. Berjarak artinya dari beberapa hal ini sebenarnya aku lebih fokus itu lebih ke berkeseniannya atau lebih ke aktivitas melukis atau aktivitas perupa gitu. Jadi kayaknya aku lebih fokusnya melukis gitulah nanti ke depannya. Maksudnya bisa jadi kan karyanya nanti di luar namanya gitu ya, bayangan orang-orang gitu, karena memang harus mencari sesuatu yang baru kan kalau seniman gitu. Betul. Jadi aktivitas ini membuat jarak lah istilahnya gitu. Oke. Ya. Udah berapa menit? Lama banget ya. Lama ya. Terima kasih banyak Mas. Siap. Tapi saya belum selesai tadi, Mas saya mau tanya gitu. Sosok dunia di situ mana gitu. Kok bisnis Kodamku bisnis. Gitu nanti kita off the record aja, kita ngobrol lagi gitu kan. Terima kasih udah mampir sini. Semoga sukses di ibu kota juga. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di Yuk Hidup selanjutnya. Bye.